بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin Bapak Ibu, jamaah salat Isya kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Taala, kita memohon mudah-mudahan ibadah kita pada malam kedua ini menjadi ibadah yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jemaah berbahagia, tema yang telah disampaikan, temanya kepada kita adalah melatih anak berpuasa seusia dini atau sedini mungkin. Bapak Ibu hadirin azakumullahu jami'an, salah satu karunia Allah yang teramat besar yang dimiliki oleh ibu dan ayah adalah ketika Allah mengamanahkan kepadanya anak, putra atau putri. Bahkan satu di antara sekian tujuan dari pernikahan itu adalah melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Kalau kita melanjutkan turunan. Karena itu ikhwah, betapa pentingnya keberadaan anak, putra atau putri bagi satu keluarga. Bahkan ada yang mengatakan rumah ini terasa hampa karena sampai sekian tahun belum dikaruniai anak dan seterusnya. Macam-macam ungkapan. Bahkan tidak jarang, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita, tidak jarang itu keluarga berakhir dengan pisah karena dianggap tidak bisa, kalau laki-laki tidak bisa memberikan bibit atau kalau perempuan dianggap tidak bisa melahirkan. Sebegitu pentingnya keberadaan seorang anak. Karena itu hadirin, ketika anak itu dikaruniai Allah kepada kita, maknanya Allah mengamanahkan itu kepada kita. Dan jangan lupa, ketika amanah itu diberikan kepada kita, maka amanah itu berada dalam keadaan baik, sempurna, suci. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, atau ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, baik. Tergantung kepada ibu bapaknya, ini anak akan mau jadi anak apa. Sekarang anak yang hadir bersama kita, yang kita terima dari Allah Taala dalam keadaan fitrah, sejauh mana kemampuan kita menjaga kebaikan amanah ini. Karena itu salah satu ayat di dalam surah At-Tahrim itu menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari neraka. Tafsir Al-Tabari, tafsir tertua di dalam literatur kaum muslimin, itu tafsir Al-Tabari, banyak mengeluarkan riwayat tentang penafsiran daripada ku anfusakum wa ahlikum nara ini. Tapi saya nukil ada dua riwayat apa penafsiran daripada itu.
Pertama bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maksudnya kata beliau, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asyallah wa murru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. I'malu bi ta'atillah, beramallah kamu, berbuatlah kamu dalam rangka taat kepada Allah. Wattaqu ma'asyallah, dan hati-hati terhadap maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi berarti kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu arti takwa yang selalu disampaikan. Kemudian kata beliau yang dikaitkan dengan wa ahlikum, karena yang dijaga bukan hanya diri kita tapi juga keluarga kita. Kata beliau, wa murru ahlikum bidzikr, suruhlah, perintahlah keluargamu dengan berzikir. Yunjikumullahu minan nar, niscaya Allah akan selamatkan kamu dan mereka dari neraka. Ini penafsiran dari Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhuma. Kemudian penjelasan yang kedua bersumber masih dalam tafsir At-Tabari. Ibnu Katsir juga mengeluarkan riwayat ini, yaitu bersumber dari sahabat Nabi yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali menjelaskan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Ali, allimuhum wa addibuhum. Allimuhum, ajari mereka, berikan keluargamu itu berilmu. Wa addibuhum, dan didik mereka, adab. Berilah mereka itu adab, pelajaran adab. Ajarkan keluarga kita menjadi keluarga yang beradab. Hadirin, seperti apa pentingnya itu adab dalam konteks pendidikan? Abdullah bin Waraq, salah seorang tabi'in, menyebutkan, ta'allamnal adab salasina aman. Kami belajar adab dari sahabat Nabi itu. Tabi'in kan satu generasi setelah sahabat, jadi mereka tidak bertemu dengan Rasul, tapi mereka mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat Nabi. Ta'allamnal adab salasina aman. Kami belajar adab selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma isrina. Sementara kami belajar ilmu hanya 20 tahun. Begitu besarnya porsi mereka mempelajari adab. Kemudian Ibnu Sirin menyebutkan, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka, pendahulu-pendahulu kami, kata Ibnu Sirin, mempelajari adab, petunjuk yakni adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Hadirin jamaah, a'adzakumullahu jami'an. Sekarang kita masukkan pengantar itu ke dalam tema malam ini, yaitu mendidik anak berpuasa dari usia dini. Jamaah berbahagia, qadarullah, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan yang terbaik kepada kita semua, karena memang saya bergelut di bidang pendidikan ini, Pak. Ya, jadi kalau boleh mohon maaf, ini doktor saya bukan doktor tafsir, walaupun saya memiliki kecenderungan untuk tafsir, tapi doktor saya di pendidikan, ilmu pendidikan. Nah, dalam kaitan ini, untuk mendidik anak ini, apalagi berkaitan dengan puasa, yang pertama kali kita menjelaskan kepada mereka apa itu puasa, walaupun masih kecil. Anak kecil yang kita maksud, anak yang sudah mengerti bahasa, sudah bisa berkomunikasi dan kita, mungkin usia 4 tahun, 5 tahun, itu sudah bisa mengerti. Ajarkan kalau puasa itu merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Tidak perlu menjelaskan itu rukun Islam kepada mereka. Nanti ditanya rukun itu apa ya? Nah, kita bingung juga, rukun itu apa? Jadi nggak usah ini rukun Islam yang kesekian, nggak usah. Kita katakan, nah, kita ini kan orang Islam. Nah, kalau bulan Ramadan
kita berpuasa. Jadi bentuknya itu dialog. Bentuknya dialog. Ini yang pernah kami pelajari, bahkan kami diskusikan. Bentuknya dialog. Kalau boleh dikatakan, di saat itu sepertinya kita itu memposisikan diri sebagai teman bagi anak-anak kita. Ini penting, membuka komunikasi ini. Jadi bawa mereka berdialog, sambil ngobrol, katakan, ini sebentar lagi bulan Ramadan. Nanti di Ramadan itu kita berpuasa. Orang Islam itu berpuasa. Ya udah, dia tahu kalau orang Islam itu ya dia termasuk yang Islam, dia sadar. Anak usia 4-5 tahun dia sudah tahu Pak, itu dia Islam. Ya. Nah, kemudian ketika menjelaskan kepada mereka, nggak usah dibilang pakai neraka segala, nggak usah dulu. Nanti kalau nggak puasa masuk neraka. Nanti ditanya, neraka itu apa ya? Gitu. Jangan-jangan pertanyaan berikutnya, emang ayah udah pernah ke sana? Anak-anak kita hari ini tuh cerdas, Sobat. Ya, banyak cara mereka untuk bertanya itu banyak sekali. Oleh karena itu yang simpel-simpel saja, bila perlu jelaskan, sampaikan yang kira-kira tidak menimbulkan pertanyaan kepada mereka. Pokoknya kita jelaskan 1, 2, 3 kata, mereka bisa paham. Jelas ya udah. Paham yang saya maksud itu mereka bisa manut gitu, tanpa perlu bertanya. Jangan buka peluang untuk mereka bertanya, nanti kita yang babak belur. Benar. Maaf, ada teman saya itu ditanya oleh anaknya, iya, kenapa kita berdoa begini? Gitu. Kemudian ayahnya jawab, karena keyakinan kita Allah di langit. Itu ngapain di sana? Oh, panjang ceritanya, Pak. Lebih baik katakan dulu, karena usia Indonesia masih usia kecil, katakan saja, kenapa berdoa begini? Karena memang orang Islam doanya angkat tangan begini, ya udah gitu aja. Sederhana. Jadi jangan dibuat dulu, membuat mereka itu penasaran. Karena usia mereka masih terlalu kecil. Toh dijelaskan pun juga bukan untuk ukuran mereka. Itu yang pertama. Jadi perlu memang memberikan bayan, penjelasan, walaupun dalam bahasa yang sangat simpel, mudah dipahami dan dimengerti oleh mereka. Dan kita harapkan penjelasan kita itu tidak meninggalkan hal-hal yang bisa dipertanyakan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan contoh. Nah, ini penting, keteladanan. Ini bukan hanya puasa, termasuk untuk jamaah ke masjid pun itu diberikan contoh. Tidak mungkin kita menerapkan anak-anak kita rajin ke masjid kalau bapaknya tidak sholat berjamaah di masjid. Gak bakal. Kecuali memang hidayah Allah yang Allah berikan kepada anak ini. Secara umum anak-anak kecil yang rajin masjid karena memang bapaknya bahkan ibunya sholat di masjid. Puasa juga demikian. Puasa demikian, Bapak. Melatih anak untuk berpuasa dengan memberikan contoh kepada anak itu. Contohnya dari siapa? Ya ibu bapaknya, ya kita. Walaupun endingnya bisa berbeda, puasa kita sampai akhir, puasa mereka sampai jam berapa? Tidak tahu saya. Tergantung keadaan ini anak. Mungkin sampai jam 10 pagi dia mau makan, habis itu lanjutkan lagi puasanya. Nanti jam 12 atau mungkin sampai jam 12, lapar atau haus. Anak-anak yang paling berat puasa itu kan haus. Buka kulkas kelihatan minuman, udah haus. Mungkin jam 12, habis itu lanjutkan lagi. Jangan disuruh dia berhenti puasa. Dia minum, mungkin dia makan, ini anak kita, ya udah habis itu lanjutkan lagi. Nanti giliran berbuka sama-sama laparnya antara kita berpuasa dengan dia yang sudah makan dan minum siang hari. Tidak ada masalah, karena ini bentuknya tajrib, ya, semacam uji coba kepada mereka, pelatihan riyadhah untuk melatih mereka. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, melatih ini dibutuhkan contoh. Contohnya siapa? Ya kita.